figur sehingga kita bisa mengikuti track recordnya beliau, track record yang sudah dilakukan sehingga kita betul sama-sama memiliki frekuensi yang sama di dalam luar biasa. Lebih senang punya cucu daripada punya anak dia. Oh cucu ya. Narasumber kita pada hari ini. Jadi nanti juga Bapak Ibu di tempatnya kerja. Dia lagi nyuapin ponakannya. Yang iseng godain biasa. Kalau ada cewek cantik kan kita godain. Mbak itu anaknya ya? Enak aja. Ini keponakan saya. Berarti dia single. Single. Modus laki-laki begitu ya. Yes. Yang relate nanti tepuk tangan ya. Itu dasar pertama. Ternyata itu adalah awal. Mulai komunikasi lanjutannya. Nah, perlu kita sampaikan di sini di dalam membentuk sebuah rumah tangga, rumah dan tangga perlu fondasi yang kuat. Kalau sebuah rumah tanpa fondasi, bagaimana bisa berdiri? Betul. Nah, yang memperkuat sebuah rumah fondasinya adalah cinta. Cinta. Yeah. Oke. Nah, cinta kami berdua sampai saat ini sudah berjalan 35 tahun. 35 tahun. Dari langsungan pernikahan. Kemudian sebelum langsungan pernikahan itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Berarti 39 tahun 39 kebersamaan tahun, gitu bersamaan. ya. Luar biasa. Nah, tentu ini adalah fondasi. Kemudian tangga itu kan fungsinya untuk naik dan turun. Iya kan? Itu adalah sebuah proses bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ya. Ada pasang surutnya. Oke. Tidak semuanya instan. Oke. Semua naik step by step. Turunnya bisa merosot. Iya. Bisa cepat turunnya. Tapi naiknya tidak bisa cepat. Oke, Ji, disimpan dulu itu. Yeah. Sekarang saya mau ke Ibu. Bu, apakah godaan Aji pada saat di warung itu langsung menggoda Ibu gitu ya? Ya, semua. Ya belum sih Pak. Belum ya, belum Iya. cukup ya? Belum karena waktu itu juga tuh masih punya pacar. Wah, sebentar. Aji punya pacar nggak pada saat itu? Pada saat godain Ibu, ngaku. Aji punya pacar nggak? Ajinya punya pacar nggak waktu itu? Punya Bu. Kita sama-sama masih punya pacar. Iya. Oke, asik. Iya. Oke Bu, lanjut Bu. Ya. Karena kita kan masih sama-sama punya pacar. Iya. Ya godaan itu sih istilahnya ya biasalah namanya Biasa. laki-laki kan Iya. gitu. Kebetulan kan kan ikut kakak. Iya. Nah rumahnya itu dekat tempat kita kerja, perusahaannya gitu. Jadi sering ketemu, sering ngeliat lah gitu. Nah awal-awalnya ya itu kali kalau pas karena kakak saya kerja, waktu itu saya belum kerja, makanya ngurusin ponakan dulu. Oke. Nah sering ya emang gitu dibilang, udah punya anak ya, emang benar begitu jawabannya enak aja. Oh gitu. Gitu sih. Iya. Jadi sering ketemu Bu ya? Ya. Sering ketemu, sering mampir di warung gitu ya? Oke. Mungkin Witing Tresno Jalanan Soko Kulino. Oke. Titik baliknya apa Bu? Ibu kemudian klik, oke deh saya tinggalkan pacar saya akan mau pacaran sama Aji Arte. Nah titik temunya di apa itu yang membuat Ibu? Itu prosesnya lama sih. Lama. Yang simpelnya kliknya plek gitu. Ya. Gini, saya lihat kok ini di samping ganteng ya. Iya. Pasti Aji orang penghasilan kan, hari ini berapa Bu? Kayaknya hari ini diserahkan semua deh ya penghasilannya hari ini ke Ibu. Ya. pasti orang kalau melihat kan ganteng dulu gitu. Yes, baru ke baik gitu Baru baik, kan. Ya, ganteng. nggak mungkin baik dulu baru ke ganteng kan Oh, gitu ya. Biasanya sih itu yang saya lakukan memang begitu. Lihat ini orang kok ganteng gitu. Oke, si ganteng dulu. Oke. Terus baik. Itu udah baik tuh. Nah cara pendekatannya pun lucu, keponakan yang dibikin apa ya? Dibikin happy. Bikin Oh. biar saya bisa ini Bisa masuk gitu ya. ponakan Gunakan dulu pihak tuh. ketiga gitu ya. Oke. Baik sekali sama ponakan itu sering beli bakso segala Wah. macam. Ternyata itu modus ya. Iya. Emang kalau ngikut ke sono lucu banget ya. itu Mbak. Ini apa cara pendekatannya itu. Nah lama-lama ya itu mungkin tadi karena Witing Tresno Jalan Kulino. Yes. Nah waktu itu kan pacar saya di Surabaya.
Kesempatan ini. Ya, karena jauh ya. Dia pun sering lihat saya dapat surat. Dulu kan zaman dulu belum ada HP, Iya. belum apa pakai surat-surat. Masih pakai surat yang Kilat khusus itu. ada bunga-bunganya tuh, Pak ya. Nah, kalau habis itu dia ini pasti itu apa? Ngeledekin lah gitu. Oh. Gitu. Lama-lama ya kok jadi kepencut sama dia. Sama-sama kepencut, mungkin dia juga putus sama pacarnya atau gimana, saya juga nggak tahu. Terus ini karena jauh, jarak jauh, ya itu karena dia namanya di angkatan kan ya, jadinya nggak bisa libur atau gimana. Ya udahlah, jarang ketemu apa-apa, terus ya mungkin namanya itu belum, ya anggap aja belum jodoh lah gitu. Akhirnya ya di situ pendekatan, terus ada yang lucu lagi ya Pak ya. Pasti lucu ya. Ini waktu itu kan ada nih temen SMA main ke rumah. Nah kakak saya tuh nggak suka, malah nyuruh dia pura-pura dia jadi pacar saya. Wah. Nah itu. Ini alam semesta mendukung nih kalau gini ya. Nah itu tuh. Yes. Oke. Itu dia bilangin gini, saya kan dipanggilnya Yayah kalau di rumah gitu. Ya coba kamu bilang sama Agus. Suruh kesini pura-pura kamu jadi enak aja kok gitu. Iya katanya. Enggak, Yayu enggak suka sama teman kamu yang itu gitu. Iya. Nah pas dia datang, nah dia dipanggil tuh. Iya. Baru tahu kita panggilan sayanya Aji Gunsyarto ya Agus gitu. Ini sesi buka-bukaan bener ya. Oke. Nah di situ tuh. Oke, siap. Di situ kok begitu. Kakak saya kok gitu, ya apa ini ada lampu? Iya. Gitu. Padahal kan kita emang tahu orang Bali itu akan susah sekali pindah agama, sedangkan saya juga nggak boleh kan pindah agama. Waktu itu belum ada kepikiran pindah agama ya, pokoknya suka gitu Bu ya. Iya. Oke, siap. Oke, simpan dulu Bu di situ cerita-cerita serunya. Sekarang kita beralih ke narasumber berikutnya. Pak, gimana caranya? Bilang kumis ya. Saya khawatir ibu bapak-bapak sudah bosan ini dan mohon izin waktunya ya, karena beliau ini yang ngadain, kita harus hormati beliau. Jadi pertanyaannya bagaimana? Jadi gimana caranya Bapak memikat Ibu waktu pertama kali ketemu? Saya sederhana saja. Duduknya jauh-jauhan. Kami kebetulan kos berdekatan, tidak jauh. Lina, istri saya ini kos di satu rumah yang semua isinya wanita. Saya kalau ke kantor selalu lewat depan kosan dia. Yang naksir sebenarnya bukan dia ini. Walah. Temennya. Saya pulang kantor jalan kaki, namanya bujangan dulu kan jalan kaki ya. Belum punya mobil, turun naik bis jalan kaki. Mereka cewek-cewek ini ngumpul di beranda depan tempat kosan. Ih, ada cowok kumis. Saya dengar itu, saya lewat karena jalannya nggak besar. Satu nyeletuk orang Palembang. Cantik itu juga, cantik orangnya. Kumis mampir dong, kumis mampir dong. Gitu. Malah digodain sama cewek nih ya? Ya kan? Kita kan laki-laki pantang mundur lah. Lihat dulu ini, ada yang percaya apa tidak kan? Tapi etika mengatakan kalau disuruh mampir ya mampir. Mampirlah saya, kaget mereka. Mana lu, datang dia, si kumis datang gitu. Malah jadi panik nih mereka ini, ya kan? Ya nggak mau saya masuk. Di ruang apa ya namanya, ruang apa itu? Pokoknya di dalam lah. Iya. Udah mulai namanya wanita kan? Ada yang nunduk, ada yang segala macam. Ya saya buka pembicaraan. Siapa yang manggil saya tadi? Ini belum kelihatan di mata saya. Dia duduknya di pojok, nunduk begini. Saling tunjuklah mereka. Ini nih si siapa namanya? Puspa dia manggil tadi. Ayo Puspa, ayo tanggung jawab kamu. Katanya. Ya akhirnya berbicara lah. Kenalan. Saya jam terbang saya cukup banyak. Kalau pilot saya udah Boeing 747. Jadi sebelum ketemu Ibu, Aji sudah punya 17 pacar gitu ya?
17.000 jam. Tapi Oke. pada saat itu saya jomblo. Pada saat itu. Kosong, rompong. Putus yang keberapa, Ji? Itu pertanyaannya, baru diputus sama yang keberapa nih? Ini baru saya berani ngomong itu. Nah, Sebelumnya nggak pernah saya. oke. Karena di depan bapak ibu dia nggak akan marah. Kalau berdua dia marah nanti. Tapi nanti kalau sampai rumah kita nggak nanggung ya, panitia nggak nanggung ya. Nah, sambil saya berbicara di sana, saya melihat. Nah, kami kalau orang Bali ini kan dengan ada lawak bisa lah. Orang yang bisa menahan itu, itulah orang baik. Ini pemahaman saya waktu itu. Dia di pojok nggak banyak ngomong. Yang lain cocok. Saya fokus melihat dia. Sekali-sekali. Udah berlanjut. Berikutnya kan sudah kenal ini. Ya otomatis saya harus mencari yang saya anggap cocok untuk saya. Temulah dia. Dan kebetulan kalau dia kan kerja di perusahaan asing ini. Yang jemput dia itu biasanya parkir di depan kosan saya. Dia ke mobil jemputannya. Saya keluar mau kantor. Langsung dia bilang, ayo ikut saya anterin. Oh, Yes. Oke. Ini artinya membuka peluang buat Yes. saya. Ya kan? Akhirnya kenalan lebih jauh, ajak makan segala macam. Tidak berapa lama saya tembak langsung. Iya. Gantang ya. Tembak langsung. Karena udah pengalaman ya. Tembak langsung. Tapi saya jelaskan dulu saya siapa. Saya ini pegawai negeri saja. Kamu tahu kan pegawai negeri seperti apa? Jangan dia kerja di perusahaan asing gajinya dolar gajinya. Ketemu sama pegawai negeri masih bujangan yang gajinya cukup untuk Diri sendiri. ya. Cuman saya pede aja. Saya naksir kamu. Kalau kamu berkenan, kamu akan saya jadikan istri. Tapi setelah nonton ini pernah nonton. Oh, pernah nonton. Lucunya ini. Kalau makan, dia tahu yang ngajak ini pegawai negeri duitnya cekak, yang bayarin dia. Aduh, enak banget ya. Tapi saya kok raja bega saya. Belakang bego saya bangun aja. Pura-pura bego pada saat itu aja ya. Nah, yang terakhir nonton bertiga. Dia menjaga martabat juga ini. Di situ saya suka. Dia nggak mau diajak sendiri. Dia ajak temannya. Namanya Mbak siapa? Bukan yang Jawa, yang di Cina. Mbak Ros itu tua. Untuk mendampingi dia. Ya karena ada Mbak Ros kan yang bayar saya. Oh gitu. Langsung lari ke loket bayar. Gengsi juga aja ya, gengsi. Gengsi. Laki-laki. Sudah nonton pulang. Saya antar dulu itu si Mbak Ros itu ke rumahnya, belakangan dia. Ya namanya laki-laki kan. Saya tarik, saya cium gitu. Ganas. Ganas. Saya agresif saya. Iya. Kelihatan kok, Pak. Di situ dia mengelak. Gagal perjuangan. Tapi timbul kebanggaan saya. Kan ada orang kalau cari cewek mendingan di desa, suci murni. Salah, carinya di kota. Kalau dia bisa mempertahankan kesucian dia di kota, itu baru bagus. Berarti beliau adalah tipe cowok yang suka tantangan gitu ya, nggak suka cewek yang gampangan gitu kan, mau dicium langsung mau gitu ya. Itu salah satu ya motivasi laki-laki untuk mendapatkan istri kayak gitu, jangan sama cewek. Tolong ya bapak ibu, putra putrinya, khususnya putri, jangan murahan. Ingat itu. Jangan murahan. Siap Ji, simpan dulu pesannya Ji ya. Langsung Ji. Kemudian dia masuk, dia ngambil duit seharga tiket, 3 tiket. Begitu saya mau pulang, mas, sebentar dulu mas kan. Dia belum pakai mas, Anton katanya. Sebentar, Ton. Kepalin. Apaan ini? Dibalikin uang tiketnya. Tadi kan bayar tiket. Oh, nggak bisa. Saya bayar. Waduh. Inilah proses. Nah, ketika sudah saya ngomong,
bahwa saya mau jadi kedua istri, jangan jawab sekarang. Saya kasih waktu kamu seminggu, pikirkan sebelum kamu menjawab. Sampai detik ini tidak dijawab. Tidak dijawab. Sampai detik ini. Baru kemarin dia ngomong. Rupanya keluarganya tidak ingin, dia mau pindah agama. Jadi didiamkan dia. Saya ngomong saya bagaimana? Sudah seminggu saya tanya, bagaimana? Dia diam. Oke, kamu nggak usah ngomong. Wanita tanpa ngomong itu adalah sudah isyarat bagi saya dan saya tahu itu. Oleh karena itu, apa yang saya ngomong kemarin, minggu kemarin, lupakan. Yes. Just friend kita sekarang, Oh, hanya okay. sebagai teman. Nah itulah, jadi berlaku sampai setahun ya. Saya cerita saya pergi sama cewek. HTS ya Pak ya? HTS masih berteman. Karena dia nolak saya, ya saya tahu. Saya ceritakan, saya kemarin pergi sama cewek ini segala macam. Biar dia tahu, gua ini banyak pengikutnya. Manas-manasin kayaknya ya? Manas-manasin itu tujuannya. Ampun deh, saya rasa itu. Siap. Nah, kenapa akhirnya jadi pas lebaran? Biasanya saya libur lebaran itu pasti ada teman-teman ngajak kemana keluar kota. Kok kebetulan lebaran itu tidak ada, kosong. Dia nego, Ton, nanti libur lebaran kemana? Ada acara nggak kamu? Oh, saya kosong. Kalau mau teman-teman pada ke rumah ke Kuningan. Nah ini kebetulan sama Bu Tati, satu kampung beliau. Bu Tati. Kalau mau main ke rumah Kuningan. Oh boleh. Karena pada dasarnya saya juga ada hati sama dia. Yeah. Kebetulan dia ini, walaupun kita tahu diri ya. Nah disitulah ketika saya datang, ketok, Mbak Yuni itu buka, si Kumis datang, nah itu lagi itu ya, grup-grup yang dia itu. Kemudian ibunya, selamat sore tante, ya, kita sopan santun. Nah, saya melihat di situ ibu mertua saya sekarang ini respect tuh. Rupanya begitu melihat wajah saya, ini kayaknya boleh juga ini dijadikan mantu mungkin. Yang tadinya menolak, mulai luntur. Nah, ketika pergi ke tempat wisata, ketika saya jalan berdampingan, ibunya itu secara demonstratif ngambil foto. Apa artinya ini? Nah, Pasti diingat ya Bu ya? Loh, iya. Setiap saya berdekatan sama dia, ibunya lari. Foto Saya. Kayaknya saya yakin jadi ini orang. Yes, mantap luar biasa. Simpan dulu cerita misteriusnya lagi Ji. Ibu, tiba-tiba kok diam begitu tidak menjawab, kemudian menjawab dengan menyuruh datang pada saat lebaran tuh maksudnya apa? Ya waktu beliau bilang saya tidak cari pacar, saya cari istri dulu. Itu baru kenalan beberapa bulan, ini orang kok gitu. Biasanya kan kenalan dulu atau apa ya, ada rayuan Ya, ada rayuan, ada proses lah gitu Bu ya. Ada proses. Makanya saya tidak jawab. Dan saya tahu Pak Anton ini orang Bali, orang seberang, orang Hindu. Nah itu yang saya tidak jawab, tapi saya pelan-pelan bicara dengan keluarga. Kalau ada Yang suka. ada yang suka itu setahun saya menunggu dengan itu. Proses ini ya, memantapkan Ya. jawaban gitu ya. Ya. Seminggu itu ternyata kurang ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya kalau naksir cewek, jangan dikasih tenggat waktu untuk menjawab ceweknya seminggu ya. Aduh pusing gitu ya. Kasih waktu gitu ya. Siap Bu, lanjut Bu. Nah, setelah itu ya, setelah keluarga, ya paman juga, ngapain itu orang seberang? Agamanya beda pula. Iya. Kamu nanti susah, berbeda. Dari budaya, dari agama itu berbeda. Bisa nggak, sanggup tidak? Oh iya ya, apa itu? Nah itu saya yakinkan diri saya dulu. Dan sempat saya abaikan. Saya pikir, ya sudahlah. Kalau Tuhan menghendaki saya berjodoh, kita ketemu. Kalau tidak, ya sudah. Iya. Ya akhirnya setahun kemudian ketemu lagi yang ke Kuningan. Ibu saya menyambut begitu, tapi beliau juga, oh iya, kayaknya dia orang baik. Simpel kata-katanya, kayaknya dia orang baik Dia gitu ya. orang baik. Dan
Dan ada sepupu dibilang kalau orang Bali itu baik, dia percaya karma, mungkin dia jahat. Yes, keren. Ini branding yang bagus loh Bu ya. Jadi bahagialah ibu-ibu semuanya yang punya suami orang Bali dan orang Jawa yang Hindu. Oke. Akhirnya ya sudah kami jalankan itu setahun ya. Baru kami serius ya, oke, kita menikah. Tapi ada ancaman dari Pak Anton. Saya mau menikah dengan kamu, tapi kalau kamu Hindu, wah susah lagi. Oh tadi masih sempatnya kepikiran masing-masing gitu Bu? Ya masing-masing gitu kan. Lalu gimana ini? Ya terus saya berpikir lagi, iya nggak ya, saya yakinkan saya dulu, bisa nggak, apakah betul saya cinta dengan beliau gitu kan? Kalau dengan cinta berarti saya bisa meyakinkan diri sendiri, bisa menerima beliau kan dengan apa adanya. Akhirnya ya sudah, oke, setelah saya belajar dulu, saya terima itu. Tapi saya juga harus bilang ke keluarga kan, bahwa Pak Anton tidak mau masing-masing. Oh tidak itu. Pertama kali bapak saya, ya sudah kalau gitu, kalau kamu sudah yakin kamu memilih itu ikut Anton, bertanggung jawab dengan pilihan kamu, yakini, jalani dengan betul, totalitas gitu. Justru dapat dukungan dari ayah ya? Luar biasa. Tapi dari ibu, tapi kamu nikah harus di gereja dulu, setelah itu terserah. Oke lah ya, bisa cincai itu ya. Nah, tapi itu dilakukan ya Bu, kemudian gereja dulu? Iya, tapi pastor di gereja tidak mau. Iya. Tidak mau, akhirnya yang membujuk saya sudah berbeda saja, bisa sama-sama. Tapi saya bilang kayaknya tidak mungkin. Akhirnya pastor bilang, coba panggil Anton, hadapi saya. Akhirnya beliau dipanggil pastor. Akhirnya boleh? Enggak, sempat tidak, pastornya tidak mau, dia tidak mau. Kalau gitu bukan nikah, dibilang hanya ibadat aja. Nah itu. Tapi entah apa yang didiskusikan Pak Anton dengan pastor, sehingga ke saya, Lina, terserah kamu. Sekarang pilih, mau ikut saya atau tidak jadi. Waduh, ancamannya keras kayaknya. Jadi ya sudah, ya oke. Saya mau Hindu tapi nanti setelah nikah. Itu akhirnya setelah nikah saya Hindu. Jadi saya Hindu karena cinta seseorang awalnya. Terima kasih luar biasa. Ini baru satu sesi pertanyaan ini ya, sudah seru banget kayak gini. Ji, wih, boleh Ji. Apa yang terjadi sama Pastor? Izin ibu-ibu. Jadi ketika kami dipanggil sama Romo Kupen, orang Belanda itu, Romo Kupen. Nah, saya terkaget-kaget. Ternyata rohaniawan Katolik yang tidak menikah, tapi bisa menasehati orang bagaimana perkawinan yang baik, bagaimana rumah tangga yang ideal. Padahal beliau tidak nikah, tidak pernah nikah, tapi bisa. Nah, beliau ini mengajarkan saya, dia belum menyentuh agama. Bagaimana pernikahan yang baik. Sudah semua dijelaskan, baru masuk ke yang intinya. Bahwa keyakinan agama, dia tanyakan ke saya. Mengenai agama bagaimana Tom? Saya sederhana saja. Romo Pastor saja. Saya ini orang Bali. Tradisi kami orang Bali, laki-laki lah yang menjadi kepala rumah tangga. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga Hindu, khususnya orang Bali, itu harus siapapun istrinya harus mengikuti agama suaminya. Ini pertama. Kedua, saya tidak ingin di dalam rumah tangga saya ini ada dua komando yang mengakibatkan anak-anak saya nanti kemudian hari bingung, bimbang. Dia mau ikut ibunya, ikut bapaknya. Setengah-setengah tidak bagus. Jadi
dua alasan itu yang saya pegang, bahwa siapapun yang menjadi istri saya maka dia harus ikut agama saya. Dia jawab, bukan begitu Ton. Anak-anakmu akan bimbang ketika kamu nanti melaksanakan agamamu secara tidak benar. Walaupun kamu satu agama, ketika ibu dan bapak kamu hanya sekedar label saja agama itu, anakmu akan bimbang. Sebaliknya, ketika kamu beragama dengan baik, ketika kamu melaksanakan ibadah secara Hindu, wajib Lina menghormati, mendukung, dan melayani. Sebaliknya, ketika Lina melaksanakan ibadah agamanya, Anton juga wajib menghargai itu, menghormati, dan mendukung. Kalau kedua-duanya saling menghormat, anak-anak tidak akan bimbang. Yes. Wah, saya itu masih muda, masih belum tahu macam-macam bicara. Tapi saya tidak bantah itu. Saya bilang sama dia, apa yang disampaikan Romo itu benar adanya. Namun sekali lagi, boleh kan saya masih punya pendapat bahwa di dalam rumah tangga saya hanya ada satu agama. Ini yang saya pegang. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Lina untuk memilih. Di sini saya bangga sekali. Iya. Kayaknya ada tisu nggak, ibunya kayaknya mau nangis. Apa jawabnya dia? Selama saya belum menjadi istrinya Mas Anton, saya masih Katolik. Tapi begitu saya menjadi istrinya Mas Anton, saya akan mengikuti agama Mas Anton, Hindu. Luar biasa. Keren banget. Ya, sebuah diplomasi yang luar biasa dengan Pastor. Tapi kita mendapatkan insight yang sangat baik ya dari Pastor, bahwa kebimbangan anak-anak itu terhadap agama itu tidak ditentukan oleh agamanya harus sama, tapi bagaimana orang tua itu menunjukkan, memberikan contoh bagaimana beragama yang baik. Ya, saya pikir ini menjadi salah satu underline Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya ya, karena ini adalah nilai-nilai yang sangat universal. Sekarang saya mau masuk ke sesi yang kedua. Nah banyak pokoknya gitu ya. Aji Arte sama Ibu, bagaimana kemudian keyakinan waktu itu setelah kita nikah, ada salah satu anaknya Pak Ide Bagus Diana waktu masih Walaka, beliau kan ini pindah ke Lombok. Nah sedangkan anaknya itu masih SMA kelas 3. Nah itu nanggung kan kalau mau pindah. Nah beliau bilang ke anaknya mau ikut ke Pak Gusti atau mau di rumah saudaranya yang di Cimone, enten. Tapi anaknya ini ikut ke tiang di rumah itu. Waktu itu dia walaupun masih SMA, tapi beliau itu sudah memahami sekali ilmu agama, karena katanya dia udah jadi mangku alit gitu. Karena saat itu Gus Wiro namanya udah vegetarian dari kecil. Nah setiap malam itu sering kita berdiskusi tentang agama. Nah di situ banyak sekali yang Gus Wiro paparkan yang dia nggak dapat dari bapaknya tentang masalah agama nih. Nah di situ dibilang, ibu kan tadinya Islam, iya. Itu ibu udah pernah ke Mekah belum? Belum. Ka'bah itu apa? Ya nggak tahu, orang ibu belum ke sana kan gitu. Ka'bah itu kan batu Bu, katanya. Di dalamnya itu ada patung katanya gitu. Tapi kan orang nggak tahu, katanya begitu kan. Jadi